Penyerang misterius ternyata beda-beda orang. John Cena bongkar siapa lagi yang akan pensiun dalam waktu dekat. WWE sengaja bikin Jey Uso kelihatan kayak idiot. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Penyerang misterius ternyata beda-beda orang. The Vision kayaknya bakal nambah anggota baru karena Paul Heyman bisa aja ngajak 3 superstar lagi masuk ke dalam faksi itu. Ada sosok misterius bertopeng yang bantuin The Vision sejak Survivor Series War Games dan fans sudah penasaran banget siapa dia. Habis itu sempat muncul rumor kalau Austin Theory yang ada di balik topeng itu. Tapi setelah episode terbaru Monday Night Raw, banyak yang percaya kalau Montez Ford adalah orang yang di balik kostum itu. Bahkan ada kemungkinan keduanya bakal join The Vision. Kalau Montez beneran masuk faksi heel ini, partnernya Angelo Dawkins bisa aja ikut juga nanti. Bisa jadi The Vision dapat 3 rekrutan baru sekaligus. Fans ngeh kalau sosok bertopeng di Raw punya bentuk tubuh dan gerakan yang agak beda dari si penyerang misterius yang ngeserang si Empang di Survivor Series War Games. Dari situ muncul teori kalau sebenarnya ada lebih dari 1 penyerang yang bantu The Vision. Banyak yang yakin kalau sosok bertopeng di Raw adalah Montez Ford. The Street Profits lagi kena banyak setback di SmackDown, gagal terus ngambil WWE Tag Team Championship dari The Wyatt Six, walaupun udah beberapa kali nyoba. Bulan lalu, King Test juga ngetis perubahan karakter gede di sosmed. Montez mungkin aja udah kerja sama diam-diam dengan Paul Heyman dan jadi bagian dari rencana besar The Oracle buat ngegedein faksi. Sementara Angelo Dawkins meskipun gak selalu dapat hype sebanyak Montez, skill dan karismanya gak bisa diremehin. Dia jelas bakal jadi tambahan yang solid buat The Vision. Tapi sejauh ini semuanya masih spekulasi, kita masih harus menunggu buat tahu siapa sebenarnya orang di balik topeng itu. Menurut kalian, apakah si misterius ini ternyata tidak hanya 1 orang? Komen di bawah. John Cena bongkar siapa lagi yang akan pensiun dalam waktu dekat. Antusiasme buat pertandingan terakhir John Cena di WWE udah memuncak banget. Di tengah hype itu, The C-Nation Leader ngekonfirmasi kalau ada 1 bintang top lainnya yang juga bakal cabut dari WWE tahun depan. Siapa? AJ Styles, The Phenomenal One. Styles dan Cena punya sejarah feud yang gila di WWE, dan terakhir kali mereka ketemu itu di Crown Jewel tahun 2025. Sebelum match itu, AJ udah bilang kalau dia bakal pensiun dari in-ring action di tahun 2026. Di wawancaranya di Inside with Chris Van Vliet, Cena cerita kalau dia sempat ngobrol sama AJ soal keputusannya buat menggantung sepatu pas mereka lagi ada di program bareng. Cena bilang AJ bener-bener jelas kalau dia nggak tertarik ngelakuin retirement tour kayak Cena. Aku bilang, AJ, banyak banget orang di luar sana yang ngefans banget sama kamu. Aku tahu kamu kepikiran buat pensiun sebentar lagi. Ada kemungkinan kamu mau lakuin sesuatu kayak gini. Aku yakin banget orang bakal bayar buat lihat kamu 1 kali lagi. Dia lagi ngikat sepatu, terus dia nengok ke aku dan bilang, bro, umurku 48. Dan begitu dia ngomong itu, dia nggak perlu nambah apa-apa lagi. Ada sesuatu soal umur akhir 40-an gitu. Dia kayak, aku udah lama banget maksain badanku, mereka aja yang nggak lihat. Mereka nggak tahu betapa ribetnya persiapan, cool down, recovery. Aku udah di ujung banget. Cena juga bilang kalau dia dan AJ sama-sama pengen ngasih produk terbaik buat fans. Karena itu mereka mutusin buat gak maksain karir mereka terlalu lama dan bakal step away dari pro wrestling dalam waktu dekat. Kamu gak bakal sadar karena dia masih kelihatan keren dan masih bisa ngelakuin hal-hal gila. Tapi dia nggak bisa stay lebih lama lagi karena dia nggak mau ngasih produk yang bukan AJ Styles. Sama kayak aku. Ini alasan kenapa aku pergi. Karena aku masih bisa ngasih apa yang kalian mau. Aku nggak mau pergi di saat aku udah nggak bisa ngasih itu. Menurut kalian, siapa nih yang paling cocok jadi lawan terakhirnya AJ Styles? Komen di bawah. WWE sengaja bikin Jey Uso kelihatan kayak idiot. WWE lagi dituduh bikin Jey Uso kelihatan kayak idiot. Padahal bintang tag team yang super berprestasi itu udah bersinar banget sebagai single star sejak keluar dari The Bloodline dan pindah ke Raw. Setelah dapat nama main event Jey Uso, dia berhasil menang Royal Rumble tahun ini dan ngalahin Gunther di WrestleMania 41 buat ngerebut World Heavyweight Championship pertamanya. Tapi meski WWE sempat ngetis kalau Jey bakal punya karir solo yang panjang, minggu ini di Raw, dia dan Jimmy ngumumin kalau mereka balik lagi jadi tag team.
Mantan bintang WWE, Stevie Richards, ngebahas hal itu. Di The Stevie Richards Show, dia bilang kalau WWE nggak konsisten sama nickname main event-nya Jay itu. Jadinya Jay terlihat jelek karena dia udah nggak main di main event lagi. Nickname-nya jadi nggak ada arti. Mereka nggak konsisten ngejelasin kenapa nickname itu penting buat karakternya. Main event Jey Uso tuh kayak ngebooking diri sendiri ke pojokan. Aku bakal nolak karena kalau kamu bukan main event, kamu kelihatan kayak idiot, katanya. Dia lalu ngasih contoh kayak Macho Man Randy Savage dan Duke the Dumpster Droz, nama yang langsung ngejelasin karakter. Dia juga bandingin sama Seth Rollins yang sering ganti-ganti nickname sesuai evolusi karakternya. Richards juga nekanin kalau harusnya Jay dari awal nggak nerima nickname main event. Menurut dia, Jay sekarang ada di posisi di mana dia harus turn heel atau siap merosot ke bawah dalam hierarki. Menurut kalian, apakah Jey Uso itu beneran main event atau lebih cocok di divisi tag team? Komen di bawah. Update status LA Knight di WWE. WWE Raw minggu ini berakhir dengan cara yang gila banget pas The Vision mungkin bikin LA Knight bakal absen dari acara mingguan jelang Saturday Night's Main Event. Dan sekarang ada laporan baru soal masa depan The Megastar. Di main event Raw, Logan Paul dari The Vision lawan LA Knight setelah sosok bertopeng misterius itu nyerang Rey Mysterio. Logan akhirnya berhasil ngalahin Knight, tapi itu belum cukup. The Vision nutup acara dengan statement besar waktu Bronson Reed ngehajar Knight pakai tsunami hingga Knight resmi ditulis keluar dari program untuk sementara. Menurut laporan terbaru, 2 kali juara United States itu justru bakal punya tahun yang lebih bagus dalam beberapa bulan ke depan. Karena WWE berencana nge-push dia jadi salah satu babyface top di roster. Manajemen juga sadar sama level populernya LA Knight. Jadi feud-nya sama The Vision bakal diterusin buat ngedapetin reaksi positif yang makin gede. Walaupun untuk sekarang dia bakal disimpan dulu, nantinya akan menarik banget lihat apa langkah selanjutnya buat LA Knight pas dia balik lagi ke Raw. Menurut kalian, apakah LA Knight pantas untuk di-push besar-besaran? Komen di bawah. Ricky Sainz turn heel di NXT hari ini. Ricky Sainz udah jadi babyface sejak pertama kali nongol di WWE. Karirnya langsung ngebut. Dia jadi juara North American, terus naik dan ngegenggam NXT Championship. Tapi di Deadline, Sainz gagal mempertahankan gelarnya dari Oba Femi. Makanya hari ini di NXT, Sainz langsung nuntut rematch. Tapi sebelum sempat lanjut ngomong, Javon Evans muncul dan bilang kalau dia yang lebih pantas dapat title shot. Karena dia udah earn kesempatan itu di Deadline. Ricky coba ngeyakinin Young OG buat nunggu dulu, tapi Evans gak mau denger. Oba Femi malah ngeiyain challenge itu dan Eva langsung bikin matchnya resmi. Di main event, Oba Femi dan Javon Evans kasih kita pertandingan yang langsung terasa instan klasik. Evans hampir menang setelah ngehajar The Ruler dengan cutter, tapi tiba-tiba Ricky Sainz narik wasit keluar pas lagi ngitung, dan bro, itu jelas-jelas heel move. Evans emosi dan langsung nyerang Sainz, tapi distraksi kecil itu cukup buat Oba Femi bangkit, ambil momentumnya lagi dan mempertahankan titlenya. Dengan ngalahin Ricky Sainz di Deadline, Oba dapat kesempatan buat naik ring lawan Cody Rhodes di Saturday Night's Main Event. Dan The Ruler udah mulai ngelempar tembakan ke arah The American Nightmare. Episode NXT hari ini dibuka sama Oba Femi yang bilang kalau Cody bakal sadar siapa masa kini perusahaan. Saturday Night's Main Event, aku bakal berdiri di seberang ring dari Cody Rhodes dan dia bakal lihat mataku. Dia gak bakal lihat potensi, gak bakal lihat masa depan, dia bakal lihat saat ini. Dia bakal lihat yang gak terelakkan. The Ruler, The Destroyer, The Bringer of War dalam segala kejayaannya, Oba Femi. Kita lihat nanti apakah Oba Femi bisa ngeraih kemenangan terbesar dalam karirnya di Saturday Night's Main Event. Menurut kalian, apakah Oba Femi bisa kalahkan Cody Rhodes di SNME? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were